Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan pagi ini, sujud menyembah Dia melalui pujian dari PKJ nomor 219, bait yang kedua dan yang ketiga. Ya Tuhan, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesus Tuhanku. Kita mohon Tuhan mendengarkan seruan doa kita. Bait yang ketiga. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami datang bersujud menyembah Engkau ya Tuhan, untuk kembali merasakan akan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang terus memelihara kami, kasih setia Tuhan yang menjagai kami, yang melindungi kami, kasih setia Tuhan yang terus dinyatakan melalui kasih yang terus-menerus di dalam kehidupan kami dan memampukan kami untuk berbagi kasih, untuk berbagi kebaikan dengan saudara-saudara kami yang kami jumpai. Tuhan, bersabdalah kepada kami pagi ini untuk menuntun jalan hidup kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dengan sabda Tuhan, hati kami akan beroleh damai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 9b. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, ada sebuah kisah yang bisa menjadi pelajaran buat kita, yaitu tentang Androkles, seorang budak namanya Androkles tetapi tidak malas. Dia sangat rajin bekerja. Sayangnya majikannya sangat kejam.
Kendati Androkles ini rajin bekerja dan pekerjaannya sangat baik, namun tiap hari ia dipukul oleh majikannya. Dia berusaha untuk makin banyak menghasilkan pekerjaan, dan ternyata makin banyak pekerjaan yang ia hasilkan, malahan makin sering ia dipukul. Sehingga pada suatu hari dia karena sudah tidak tahan, ia melarikan diri. Nah, karena tidak tahu jalan, ia tersesat di hutan yang lebat. Dan ternyata dia berjumpa dengan seekor singa yang sedang mengaum-ngaum. Awalnya Androkles ini takut dan hendak lari. Namun kemudian dia mendengar singa itu sedang merintih kesakitan dan ternyata tidak bisa jalan. Ada duri rupanya yang tertancap di salah satu cakar singa itu. Nah, perlahan-lahan Androkles mendekati singa itu, kemudian mengangkat cakarnya dengan lembut, dan kemudian perlahan-lahan Androkles ini mencabut duri itu. Nah, atas pertolongan Androkles, singa ini kemudian mencium tangan Androkles dan menjilatnya dengan lembut sebagai tanda terima kasih. Dan kemudian mereka berdua tinggal bersama beberapa hari sampai kondisi singa itu membaik. Dan kemudian setelah singa itu bisa kembali berjalan, mereka berpisah. Nah, ketika mereka berpisah, Androkles ketika melanjutkan perjalanan, ternyata dia ditangkap oleh orang-orang suruhan majikannya. Nah, sebagai hukumannya, ternyata Androkles ini dijebloskan di dalam penjara. Keesokan harinya, di hadapan raja dan para pegawai istana, Androkles ini dimasukkan di dalam sebuah arena di mana di situ sudah ada seekor singa yang telah menanti. Nah, saat singa itu mendekati, Androkles ketakutan. Dia menutup matanya dengan kedua tangannya. Apalagi kemudian ketika dia merasakan bahwa singa itu berdiri di depannya dan memegang bahunya. Wow, Androkles sangat gemetar. Namun ketika singa itu kemudian juga mencium dan menjilat tangan Androkles, jilatan yang lembut itu membuat Androkles tahu bahwa singa inilah yang sudah ia tolong dan sudah menjadi sahabatnya. Oleh sebab itu, dia segera membuka matanya dan merangkul singa itu. Ternyata singa itu juga tertangkap pada saat Androkles ditangkap. Nah, singa yang liar ketika ditangkap oleh orang-orang suruhan majikannya ternyata jinak di hadapan Androkles. Singa ini tahu membalas budi. Nah, menyaksikan adegan dua sosok ini, raja menjadi heran. Kok bisa-bisanya budak orang seperti Androkles ini kok bisa bersahabat dengan singa? Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, setelah raja itu mendengar kisah yang terjadi di dalam kehidupan Androkles ini, maka justru kemudian majikan Androkles itulah yang kemudian dipenjarakan oleh sang raja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kita mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama, binatang saja tahu kebaikan, bahkan lebih tahu kebaikan ketimbang manusia.
bahkan juga tahu membalas budi. Mari kita belajar untuk melihat dan menghargai kebaikan orang lain. Sekecil apapun itu, mari kita bisa lihat dan hargai. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, kita melihat bahwa kebaikan yang kita lakukan tidak jarang diabaikan oleh orang lain atau mungkin malah dibalas dengan kejahatan. Namun saudara-saudara, tetaplah menjadi orang yang berbuat kebaikan, walau tidak pada orang yang sama, tidak pada objek yang sama. Nah, mari kita belajar untuk selalu melihat kesempatan yang ada untuk berbagi kebaikan. Kemudian saudara, Rasul Paulus di dalam suratnya yang lain, yaitu di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, kalau dari kisah Androkles tadi, dia bisa menghindari singa itu. Bisa saja dia melarikan diri ke arah yang lain. Tetapi ada kesempatan bagi Androkles untuk berbuat baik walaupun kepada seekor singa, kepada binatang. Nah, ternyata apapun yang ia tabur, ia tuai. Demikian juga dengan kita. Apa yang kita tabur setiap hari, itulah yang kita tuai. Walau kadang-kadang seperti perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, menabur biji gandum ternyata ilalang yang tumbuh. Kadang-kadang kita menabur kebaikan, ternyata yang kita tuai kadang kejahatan. Nah, saudara, tapi bagaimanapun juga mari kita belajar tetap melakukan yang baik, karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Yang ditabur oleh majikan Androkles, kejahatan, memenjarakan Androkles, sekarang dia sendiri menuai, dia dipenjarakan, sedangkan Androkles dijadikan orang kepercayaan raja. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, sebenarnya Tuhan itu sudah memperlengkapi kita untuk bisa melakukan kebaikan. Di samping Roh Kudus juga memberikan buah-buah kebaikan dalam hidup kita, ternyata kita juga dibekali dengan talenta, kita dibekali sesuatu oleh Tuhan untuk melakukan yang baik. Androkles yang semula takut terhadap singa, tapi kemudian karena dia ingin menolong, maka Tuhan memberikan kepadanya keberanian untuk mendekati singa itu, dan kemudian keberanian untuk memegang kaki dari singa itu, dan Tuhan memperlengkapi dia kemampuan untuk menolong, mencabut duri itu perlahan-lahan sehingga tidak putus di tengah jalan. Nah, saudara, saya juga baru saja mempunyai pengalaman ketika saya berkunjung. Nah, dalam perkunjungan di satu keluarga, ternyata saya diberi berkat. Ya, kita seringkali berkata angpau begitu ya. Nah, angpau itu ya saya simpan begitu saja di dalam tas. Dan kemudian saya melanjutkan perkunjungan ke keluarga yang lain. Nah, dari cerita keluarga yang kedua ini, saya tahu bahwa keluarga itu juga membutuhkan bantuan. Oleh sebab itu, saya kemudian mengambil uang dari dompet saya. Saya lupa angpau tadi. Ya. Nah, saya ambil uang dari dompet saya berikan kepada keluarga itu. Nah, kemudian setibanya di rumah, ketika saya mengeluarkan seluruh isi tas saya, barulah teringat ada berkat di dalam amplop itu. Dan kemudian ketika saya buka amplop itu,
ternyata isinya sama persis yang saya bagikan pada keluarga yang kedua. Dari situ saya menjadi heran. Ketika kita berbagi kebaikan, ternyata kita tidak menjadi kekurangan. Ternyata apa yang menjadi milik kita tidak berkurang. Tuhan sudah menyediakan sebelumnya apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Dan ternyata Tuhan memakai diri kita ini sebagai penyalur berkat. Oleh sebab itu, jangan takut berbagi kepada orang lain. Jangan takut menjadi kekurangan. Tuhan sudah terlebih dahulu menyediakan untuk kita salurkan kepada orang lain. Kemudian yang kelima, saudara-saudara, sekalipun bukan karena kebaikan kita ini diselamatkan. Namun sebagai orang yang telah menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan, menerima kasih Tuhan yang begitu luar biasa, maka kita pun diingatkan oleh Rasul Paulus, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hanya menjauhi yang jahat saja sudah baik, apalagi kalau ditambah dengan melakukan yang baik. Rasul Paulus sendiri, sekalipun dia mengalami banyak kesusahan, ternyata ia tidak berhenti mengajar. Dia tetap mengabarkan Injil, padahal dia dipenjara karena Injil. Justru karena dia memberitakan Injil itulah dia dipenjarakan, tapi dia tidak berhenti memberitakan Injil. Dan sekalipun di penjara ia tahu bahwa ajalnya sudah dekat, tetapi ia tetap menyanyi, memuji Tuhan, ia tetap berdoa, tetap memberitakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan sekalipun ia di penjara, ia tetap menuliskan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam surat-surat yang ia bagikan kepada jemaat-jemaat yang pernah dilayaninya. Saudara, Tuhan Yesus juga sudah memberi teladan. Bagaimana ia dituduh yang bukan-bukan, difitnah, dia diam, tidak membalas. Ketika Yesus dimusuhi, ternyata di puncak salib itu, Yesus justru memohonkan pengampunan. Yesus sekalipun di dalam kesesakan, ia tetap menolong. Ia tetap menatakan kehidupan ibunya, sehingga ibunya dititipkan kepada murid-murid Yesus. Saudara-saudara, Yesus begitu peduli dengan kebutuhan setiap orang. Demikian juga dengan kita. Apa kebutuhan kita di masa pandemi ini? Banyak kesulitan yang kita hadapi, kita alami. Tetapi percayalah, Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan memakai kita untuk bisa menjadi penolong bagi orang lain. Oleh sebab itu, di dalam kesulitan kita, mari kita berhati-hati. Jangan berbuat jahat, melainkan justru mari kita berupaya melakukan yang baik. Kebaikan-kebaikan yang kita taburkan suatu saat akan kita tuai. Tuhan memberkati setiap karya kebaikan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa diri kami adalah manusia yang berdosa, sehingga cenderung secara spontan yang kami lakukan adalah hal-hal yang jahat, bukan yang baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini, menyadarkan kepada kami untuk selalu meninggalkan yang jahat dan ambil kesempatan untuk melakukan yang baik. Oleh karena kami sudah menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus memampukan kami untuk berbuat baik,
Bahkan Bapa di surga selalu menyediakan terlebih dahulu apa yang kami butuhkan untuk kami bagikan kepada orang lain yang juga lebih membutuhkan. Bapa di surga, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya. Kami mendoakan bagi anak-anak-Mu yang tengah terpapar COVID-19. Kami mendoakan bagi anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan sakit kanker di dalam tubuhnya. Tuhan, tolong mereka satu demi satu. Tuhan, berkati upaya mereka untuk mendapatkan tindakan-tindakan pengobatan yang tepat, untuk mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka, tetapi Tuhan sangat peduli dengan mereka. Tolong anggota keluarga yang merawat mereka yang sedang sakit. Berikan kesabaran, berikan ketabahan, berikan kepada mereka sikap yang tepat untuk membantu pemulihan saudaranya yang sedang sakit. Terima kasih ya Tuhan, karena kami punya Tuhan yang selalu melindungi kami, yang menjagai kami. Kami mendoakan gereja Tuhan di dalam upaya untuk bisa menyelenggarakan ibadah secara onsite dengan lebih banyak pengunjung kebaktian. Anak-anak-Mu rindu untuk bisa hadir dalam kebaktian di gedung gereja, sehingga semakin terasa persekutuan dan persaudaraan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah setiap kami, anak-anak-Mu, anggota jemaat, boleh terus-menerus berupaya untuk mentaati protokol kesehatan, supaya tidak makin banyak orang yang terpapar COVID-19. Bahkan upaya dari pemerintah dalam program vaksinasi bisa menekan bertambahnya orang yang terpapar COVID-19, bahkan bisa menghentikan pandemi COVID-19 di negeri kami. Tolonglah dari vaksin yang diupayakan oleh anak-anak bangsa, baik vaksin merah putih, terutama vaksin Nusantara yang bisa bermanfaat untuk seumur hidup, menumbuhkan antibodi di dalam tubuh kami. Tuhan akan menolong upaya anak-anak-Mu di dalam menghasilkan vaksin untuk negeri ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk pemimpin negeri ini, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga pemimpin di daerah-daerah, supaya mereka sungguh-sungguh sangat memperhatikan protokol kesehatan supaya pandemi ini segera berakhir. Tuhan, kami juga mau serahkan kehidupan keluarga kami masing-masing dengan berbagai macam masalahnya. Tuhan tahu, dan Tuhan akan memberikan apa yang kami butuhkan tepat pada waktunya, sehingga kami juga terus bisa berbagi kebaikan dengan anggota keluarga kami, dengan tetangga kami, dengan orang-orang yang kami jumpai. Terima kasih untuk berkat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita tutup persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari PKJ nomor 148, bait yang pertama dan ketiga. Terima kasih kepada Tuhan untuk pemberian hari ini. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu
Tuhan memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini. Selamat bekerja, selamat berkarya.